Sawadikap, Jai Masi, Sabaidi, Kamustaka. We are joyful to see you. This generation has hope because of you. The kingdom of heaven has come near, but God does not give up on this generation. This is why you are born into this world, to make a difference. Southeast Asia and beyond, near and far, we are a network of disciple makers, influencers, and impact makers who are thirsty for revival. We are in His mighty hand. Come now, you who are near and far, bow in His presence and worship His holy name. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let earth and heavenly strains proclaim the power and might of His great name. Let us exalt on bended knee. Praise God, the Holy Trinity. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise to the King, His throne transcends. His crown and kingdom never end. Now and throughout eternity, I'll praise the one who died for me. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Day by day, let me grow closer to you. I don't want to spend any single day without you by my side. This is what I long as I live on earth.
till I see you face to face. In Jesus' beautiful name I've prayed. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Alright guys, back again ASEAN Unite Ministry Inkubator. Kita bareng sama Bro Timmy gitu ya. Nah, ngomong soal tadi kita lanjut, kita udah bahas mengenai your inspiration. Tapi you have a journey dan tiap journey itu ada step-stepnya. Ya. Nah, lu bisa, tadi kan kita bicara lebih ke big picture, the vision, the inspiration gitu. Sebetulnya langkah-langkah apa sih waktu lu sadar ada kebutuhan? Terus lu pengen jawab kebutuhan itu, lu ada orang-orang yang siap bilang, oke kok, gue akan lakuin gitu, oke bro. Apa aja gitu. Iya, apa aja gue bakal lakuin gitu kan. Terus lu bisa kasih arahan ke mereka, dan mereka akan ikutin arahan itu. Lu kasih arahan apa sih buat anak-anak yang siap buat lakukan itu, to express their love, to do discipleship? Nah ini pertanyaan yang tadi gue bilang, gue mesti straightforward dari awal ya. Karena yang namanya orang yang mau berani mati, they have to have the reason kenapa mereka mau berani mati.
Karena rasanya tuh is too good to be true. Untuk ada 20 orang yang mau berani mati buat that mission sebelum mereka tahu. So, balik lagi ya. Untuk mereka mau, menurut gue vision tuh harus jelas banget masuk ke hati mereka. That they want to see life transformation in people. Karena mereka mau ngeliat bahwa discipleship itu ada fruitfulness, bukan cuma satu orang, tapi nanti terus jalan. Jadi kalau ditanya apa instruction yang pertama adalah see the vision. Lihat dulu. Lihat dari Bible, oke ini satu. Lihat dari real life example, itu 2. Dan akhirnya mereka sendiri own their own vision. Oke, kira-kira yang Tuhan taruh buat lu apa sih gitu loh. Bukan cuma sekedar lu ngelakuin yang kita suruh malahan, tapi lu ngelakuin yang Tuhan suruh buat lu gitu loh. What matters so much sampai Tuhan tuh kasih ini ke lu, ayo. Lu lihat sampai ini jadi. Ya kayak tadi, misalnya gue sempat share bagaimana gue punya kerinduan sekalipun online, itu banyak orang-orang yang alami life transformation lewat discipleship yang terjadi. Nah, that kind of vision itu harus mereka miliki masing-masing. Harus kita miliki masing-masing. Nah, that's the first instruction, bro. Right. Jadi, gue tadi sempet bayang gitu ya, mungkin play in imagination gitu. Kalau misalnya Bro Timmy gitu ya, jadi komandan, dan ada 15-20 orang gitu yang siap komandan gitu. Gue siap lakukan apapun, bahkan buat mati pun gue bisa gitu. Yang penting kasih kita arahan sampai ke goal. Dan tadi yang gue dapat adalah miliki visi yang jelas banget sampai masuk ke dalam, karena itu yang mereka perlu, miliki visi itu. Nah, kalau misalnya nih, anggap aja kita ngerti visinya, gue masuk dalam hati gue visinya itu. What's the next? Oke. Karena once you have the vision, ini the second part, you can strategize. Nah, strategi itu kan harus, tadi gue sempat ngomong di phase yang pertama ya, bahwa different pool requires different tools. Kalau kita mau hadapin orang yang segmennya beda, alat bantunya beda. Once you can see the vision, then sekarang pilih toolsnya. Tools apa yang lu bisa pakai untuk reach out ke sana. Kan Tuhan bilang ya, pergilah, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Nah, of course penjala itu kan beda-beda ikannya, air tawar atau air asin gitu kan, dalam atau cetek, di Laut Jawa atau di Alaska gitu. Beda semua alatnya. Nah, once kita tahu kita mau di sungai, apa kita mau di laut, apa kita mau di daerah yang dingin atau yang panas, itu kan alatnya akan lain-lain. Nah, itu yang kita sekarang lakukan step 2. Once we know the vision, we strategize with the right tools. Itu kayaknya yang kedua, bro. Oke. Miliki visi and strategize with the right tools. Karena tiap ladang atau tiap samudra punya keunikan sendiri dengan peralatan yang berbeda. What's the example? Gue baru mau ngasih example di situ. Karena if you think about it this way, gue reach out untuk anak-anak muda. First thing first. Nah, anak muda ini berarti punya needs, kebutuhan. Contoh saat ini yang gue reach out adalah tentang relationship. Karena mereka masih single, mereka lagi cari pasangan. Maka gue pakai their language. Lu tahu nggak sih, untuk bisa pakai bahasa mereka itu susahnya setengah mati buat kita, istilahnya yang udah umur 30-an, tapi masih nyemplung lagi di dunia anak umur belasan. Jadi lu gen S, gen sepuh gitu. Iya, buat mereka kita tuh udah om-om gitu kan, otomatis masih nyemplung lagi. Ya, dan kan tadi, misalnya lu reach out ke kelompok biker, lu harus pakai bahasanya biker dong. Lu mau reach out ke orang-orang yang main olahraga tertentu, lu mesti pakai bahasa olahraga itu. Nggak mungkin kita pakai bahasa yang nggak relate, nggak relevan sama mereka. Jadi tools itu adalah membangun relevansi ke area yang kita mau jangkau itu. Gitu. Oke. Visi, strategi, dan salah satu sayap dari strategi adalah relevan. Nah, kalau sayap berarti ada satu lagi nggak? Kalau misalnya ya, kita sekarang dipercaya ada sekelompok orang yang udah dapat visi, udah dapat strategi. Mereka udah mau relevan. Nah, satu lagi menurut gue yang paling simpel ya, lo harus bangun community, jaga community itu sendiri. Satu, lo mesti relate 360 ya kalau menurut gue. Lo relate ke atas. Nah, karena kalau lo udah lupa connection sama Tuhan, semua akan buyar. Ini mesti jaga. Strategi itu penting banget karena waktu itu kan habis nih biasanya. Begitu kita mulai ministry, kita sibuk. You know, tadi pagi gue baru baca ya, kenapa ada gereja di Efesus nih, di kitab Wahyu, yang ngelakuin banyak hal, tapi kehilangan cinta
mula-mula mereka sama Tuhan. Right. So I think this is the most important. Kenapa gue masukin di strategi? Karena lucunya gini loh, banyak orang anggap remeh hubungan sama Tuhan. Iya. Yang penting baca Alkitab, yang penting doa. Hey, connecting to God itu perlu love, cinta. Dan lu tahu ya, kita sering ngobrol bahwa sebenarnya yang bikin kita running the engine itu adalah that love. Itu sayap yang sangat penting karena itu juga yang akan dibawa ke bawah. Kan 360 ya. Yeah. Dari atas lu bagi ke samping to your peers, to your team, Yeah. tapi juga to the people below you. Right. Kalau mereka miss out dari sini, maka Yeah. mereka akan melakukan tugas. Okay. Mereka bukan melakukan panggilan mereka. Oke. Jadi running 4K, jangan lupa breakfast, jangan lupa lunch, jangan lupa dinner gitu ya. Mantap. Kita nggak bisa running empty, apalagi kalau NASCAR gitu dan semuanya perlu bensin, dan bensin kita adalah the love of God. Yes. Alright. Banget bro, banget. Menarik ya, lo masukin cara kita feeding ourselves, Iya. masuk ke strategi. Karena itu bicara soal intentionality. Yes, Alright. intentionality. Jadi visi, strategi, be relevant, be intentional. Yeah. Even in our relationship with God. Yeah. Actually, that's the first and foremost. Yep, yep. Alright, what's next? Nah, tadi sekarang lu ngomong intentional. Iya. Sekarang gue balik ke kata intentional. Now you have all the tools in mind. Are you intentional in reaching out to those people? Karena sekarang orang ini, mereka ada di situ, lu udah tahu. Iya. Oke, gue take my own example dulu. Gue udah lihat nih anak-anak muda yang usia belasan tahun. Oke, gue ini lulusan Singapura. Gue 7 tahun dari SMP ke SMA tuh di Singapura. I don't know their lingo yang di Indonesia, gue nggak tahu cara berpikir mereka. We are just so different. Oke. Contoh yang gue kasih tuh nggak nyangkep sama mereka. So sekarang apakah gue intentional untuk go into their life, nyemplung ke dalam their world, the way they think, the way they feel. Nah ini mungkin strategi yang ketiga. Kita mau nggak secara intentional nyemplung di situ, go inside their world. Once kita masuk ke situ, baru kita bisa bawa mereka. Kita selalu bilang jadi apa adanya untuk membawa mereka menjadi seperti Kristus adanya. Yeah. That relevancy dibawa lagi ke dalam intentionality yang mesti terus-terusan kita bangun, terus-terusan kita build. Karena kita nggak sehari bisa dapetin hati mereka. Kapan sih orang bisa trust sama kita? Ya, itu kan the good question. Yeah. Kita nggak akan pernah tahu exactly when. Tapi kita mesti intentional terus masuk ke dunia mereka sampai trust itu ada, baru kita bisa move them towards what we know to be true. Alright. If you love them, you learn about them. Yes. Jadi, wow, visi, strategi, and to learn, Yes. gitu ya. To learn because we love them, we want to learn about them, we study them. Ya. Gimana waktu lu lakuin ini sekarang? How's that going? Gue mungkin pengen balikin pertanyaan ke lu sebenarnya. Karena gue merasa gini ya, gue ngelihat seorang sosok Mario ya, yang bisa connect to different kinds of people. Nah sekarang gue tanya sama lu, kenapa lu bisa connect to different kind of people? Orang yang nggak sama lu. Nah, gue bunglon. Enggak lah. Itu dia kan? Itu dia kan? Enggak. Ini jadi balik dari tanya nih. Gue bisa bilang ya, gue menerima sesuatu dari orang-orang yang juga menginvest dalam kehidupan gue. Ada banyak contoh dan teladan, but to name a few, ada satu ibu-ibu namanya Dorcas. Dia tinggal di satu kota yang sangat hostile terhadap kekristenan. Wow. Tapi selama 30 tahun dia jadi dokter dan dengan tulus dia ingin jadi berkat. Walaupun nggak berarti banyak orang yang terima apa yang dia ulurkan. Dan juga banyak orang yang salah mengerti, merasa bahwa dia nggak tulus. Padahal dia hadir di situ bawa seluruh keluarganya, bukan cuma sekedar karir pekerjaan di dokter, walaupun dia punya karir yang bagus banget kalau dia bekerja di dunia barat gitu ya. Nah ibu ini pernah satu kali punya gerakan gitu untuk kenalan sebetulnya sama orang di sebelahnya, tetangganya gitu ya. Tetangganya ini satu pemimpin yang mungkin di halayak masyarakat situ dikenal. Waktu dia datang, sambil dia mau ngulurin tangan, dia ternyata bukan cuma nggak dianggap baik. Waktu dia ulurin tangan, bukan tangan dia mengulurkan tangan, tapi tangan itu nampar dia. Wow. Tapi waktu di saat itu, apalagi dia udah berumur gitu ya, merasa harga dirinya, ini ngulurin tangan, tapi tangan yang nampar dia. Belum dia ngomong apa-apa bahkan, tapi udah salah mengerti.
Tapi waktu dia ditampar, tangan dia tetap terulur dan bilang, gue tetap mau jadi tetangga lu. Gue Wow. pengen kenal lu. Keren. Orang itu akhirnya ngusir dia. Jadi ibu yang dia ulurin tangan ngusir dia. Dan waktu keluar, dia balik lagi ke rumah, dia tetap bisa berdoa buat yang baru nampar dia. Wah, man. Nah, gue pernah dengar banyak cerita, cuman gue bisa tahu itu karena gue dengar sendiri dari dia. Nah, gue tanya satu kali, gue naik kereta bareng, tadi gue masih student, dan gue berkesempatan waktu itu masuk ke pelayanan para refugee, jadi teman-teman yang dari Afghanistan, Pakistan yang lari gitu ya, mungkin ditolak karena kulit mereka dan semuanya. Waktu kumpul bareng, kita sama-sama duduk bareng, waktu pulang kita pulang bareng, nah Ibu Dorcas ini di sebelah gue tanya, kenapa sih lo mau? Wah, Kenapa lo mau gitu? Lo ditampar orang, dan lo tetap mau doain dia, dan lo masih mau di situ, di kota itu yang padahal banyak penolakan terhadap lo. Menganggap ketulusan lo jadi sesuatu, kayak ada sesuatu di balik tindakan baik lo. Dia bilang gini, gue tahu kemana gue pergi. Gue tahu jelas apa yang Tuhan lakukan buat gue. Gue berangkat hanya dari satu kerinduan. Gue pengen setiap orang juga tahu kenapa alasan gue bisa yakin diterima, disambut sama Tuhan. wow, Itu aja. wow, keren banget bro. Dan gue inget itu ya, pikir ternyata ada orang yang serius. Yang dibilang di awal, yang rela siap mati Ya. dalam segala kesederhanaannya. Nah itu. Tapi karena mereka udah tahu dalam hati mereka yang terdalam, mereka disambut sama Tuhan, diterima sama Tuhan, anything else doesn't matter. Dan itu makanya ya, ada sebuah dari vision yang dia dapat meskipun dia cuma lihat a group of people, dia strategize dan sekalipun itu menyakitkan buat dia tadi kan, tapi dia tetap jaga hubungan dia sama Tuhan, makanya dia tetap punya love for these people, and then dia intentional kan, terus bangun. I think that's the way, gitu loh. Gue ngelihat ini karena it's not just me. I think there are so many people that have already done that. Dan termasuk lu sendiri bro. Meskipun dari tadi dia diam-diam aja, dia ngasih cerita orang lain yang diminta dia pada. Tapi you know what? Gue percaya sebenarnya this is the way. This is the instruction that we have to follow. Benar nggak bro? Iya. Well, tadi lu bilang soal vision ya. Berarti kita ngelihat sesuatu atau lebih tepatnya ngelihat pribadi gitu ya. Speaking about vision, mungkin gue cerita juga gitu. Gue sebagai orang ya, sebetulnya gue takut banget jadi papa. Karena waktu gue mau jadi papa, gue nggak ngerti cara jadi papa. Satu kali, waktu Joy, anak gue baru mau lahir, gue masih inget 31 Maret, malam gue nggak bisa tidur. Dokter bilang hari untuk kelahirannya tanggal 1 April. And it's true gitu. Joy akhirnya lahir 1 April. April Mop ya? Di malam itu dimana gue nggak bisa tidur, gue jujur sama Tuhan. Tuhan, seriously gue takut banget jadi papa. Karena gue nggak tahu rasanya punya papa yang sebagaimana yang kau mau gitu. Wow. Gue bersyukur gue ada papa. Tapi as more Asian parents gitu ya, in the paradigm dan juga culture dan juga punya kepribadiannya dan semuanya, gue merasa itu cuma satu sisi gitu. Being a parent bukan cuma Asian parent gitu, karena gue rindu gitu, gue jadi parent sebagaimana yang Tuhan mau. Tapi gue nggak punya, seriously gue nggak punya pengalaman itu, gue nggak punya the resource, mental resource, emotional resource, gue nggak punya. Jadi akhirnya gue jujur aja sama Tuhan, Tuhan, seriously, gue nggak tahu caranya jadi bokap, jadi papa. Iya. And then the most amazing thing happen di malam itu gue di dalam pikiran, imajinasi gue seperti gue di roll, ada kamera roll dari gue kecil sampai hari itu. Wow. Dan di momen dimana gue ngeliat kamera roll itu terjadi, ada satu suara di hati gue, dan gue yakin itu Roh Kudus. Hei anakku, dari sejak kamu belum kenal aku udah pegang tangan kamu. Wow. Aku udah jadi ayahmu, aku jadi papamu. Nangis keluar semua dan beban itu hilang, gue bisa tidur dengan tenang.
Dan gue punya satu keyakinan, oh ternyata gue udah dibapai Iya. sama Tuhan sendiri. Like you said, Tuhan Yesus yang bersama lu dan menjadi inspirasi utama in the same way gitu juga. Dan thank you so much bro for bringing this up ya gue. Iya, iya. Gue tuh masih bilang one closing statement gini. Kalau banyak orang bilang mereka belum dimuridkan, tapi Tuhan sebenarnya udah muridin mereka. Like what you just said. Jadi nggak perlu kita selalu tunggu, tapi kita udah dapat sebenarnya. Gitu bro. Amen. Wow, bro, thank you so much for being with us Yes. and sharing apa yang Tuhan udah taruh dalam hidup lo dan juga bisa jadi instruction, dari instruction buat teman-teman yang mau mulai. Asian Unite kita ministry inkubator yang akan mulai community saat. Nah, buat teman-teman yang rindu juga melakukan perjalanan yang sama yang tadi Bro Timmy bilang, kita bisa share sama-sama join bareng 19 Maret di Evlogia Cafe & Co. Let's do this together. Alright. God bless you. God bless you.